Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini Bu Nila akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak ya. Nah, soal-soal yang akan Bu Nila bahas kali ini tarafnya masih mudah ya, karena tingkatannya untuk pemahaman konsep. Nah, pertama kita akan bahas contoh latihan pertama nomor 1 ya. Di sini di soal nomor 1 ada A sampai L ya. Ibu tidak akan bahas semua, Ibu akan bahas beberapa saja. Jadi sisanya nanti kalian bisa gunakan untuk latihan seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan bahas yang nomor 1A. Nah, ya, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali bahwa definisinya nilai mutlak itu dia menghasilkan nilai yang positif untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 dan menghasilkan nilai yang negatif untuk X kurang dari 0. Nah, berarti untuk contoh yang nomor 1 yang A ya, jadi kalau ada mutlak X sama dengan 4, maka nanti langkah mengerjakannya kita kerjakan 2 kali. Pertama kita ngerjain yang positifnya dulu atau yang X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti tinggal langsung kita salin aja, maka ini sama dengan X sama dengan 4 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua berarti kalau negatifnya ya udah maka X sama dengan min 4 seperti itu. Cukup jelas ya untuk bagian yang A. Nah, sekarang kita mau ngerjain yang C. Nah, bagian yang C ya. Nah, yang C ini dia minta adalah mutlak dari X ditambah 10 sama dengan 9. Nah, terus gimana nih ngerjainnya? Nah, ingat kita kalau tanda mutlak itu selalu ngerjainnya 2 kali. Nah, berarti kita ngerjain dulu yang positifnya ya. Kalau positif kita tinggal salin aja soalnya, berarti jadi X plus 10 sama dengan 9-nya. Kita sepakati bahwa X-nya kita taruh di ruas depan. Nah, biar tinggal X aja, berarti ini kedua ruas kita kurangi 10, maka ini menjadi X sama dengan min 1, seperti itu ya. Nah, kalau udah, ini kita simpan dulu, sekarang kita hitung yang negatifnya gitu ya. Berarti kalau yang negatifnya kita hitung, maka menjadi X ditambah 10 sama dengan min 9, nah gitu ya. Maka nanti kalau kedua ruas kita kurangi 10, maka X sama dengan jadinya min 19. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, untuk menentukan HP-nya ya agar lebih jelas, kita cek satu persatu nilai-nilai X yang sudah kita dapat ini ke dalam soalnya. Apakah benar dia memenuhi sebagai penyelesaian ya? Kita cek terlebih dahulu. Oke, kita cek ya. Itu kan soalnya adalah mutlak dari X ditambah 10 sama dengan 9. Nah, sekarang kita cek kalau X-nya sama dengan min 1, benar nggak nih hasilnya? Nah, kita masukin ya. X-nya diganti min 1 jadi min 1 plus 10 sama dengan 9. Nah, berarti ini menjadi mutlak dari min 1 tambah 10 itu 9 sama dengan 9 gitu. Nah, mutlak 9 nilainya 9, nah berarti sama dengan 9. Maka ini benar ya untuk kita yang ngecek yang pertama. Nah, kalau sudah, sekarang kita lakukan hal yang sama, kita cek ya. Untuk X sama dengan min 19, benar nggak nih ketika dimasukkan ke dalam soal, dia hasilnya juga sama. Nah, misalnya Ibu taruh di sebelah sini ya. X sama dengan min 19, kita masukkan ya. Berarti Ibu langsung aja, maka ini menjadi mutlak dari min 19 ditambah 10, apakah benar sama dengan 9? Nah, ini kalau kita hitung mutlak dari min 19 tambah 10 kan dapatnya jadi min 9. Nah, apakah mutlak dari min 9 sama dengan 9? Benar. Nah, berarti setelah dicek, kedua nilai X ini ya sama-sama benar hasilnya seperti soal persamaannya ya. Maka bisa kita tulis bahwa ya, HP untuk bagian yang C ini, untuk soal yang C ini ya, penyelesaiannya itu benar, yaitu adalah min 1 dan min 19. Nah, kita tulis dari yang kecil ke besar, berarti min 19 sama min 1. Nah, cukup jelas sampai di sini ya, untuk soal yang nomor 1C.
Ya, sekarang kita kerjakan nomor lainnya. Nah, misalnya Ibu mau ngerjain yang nomor 1D ya. Nah, yang D, kalau diperhatikan soalnya adalah mutlak dari X min 3 sama dengan min 4. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita perhatikan dulu baik-baik. Yang di ruas depan itu ada tanda mutlak. Kemudian yang belakang ruas kanan nilainya sama dengan negatif min 4 gitu ya. Nah, tadi ya, kalian bisa lihat lagi video Ibu yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak ya. Nanti Ibu tulis linknya di deskripsi ya. Kalau namanya tanda mutlak itu pasti jawabannya harus positif. Nah, sedangkan ini hasilnya negatif kan berarti sudah tidak memenuhi persyaratan dasarnya kan. Maka untuk contoh yang D ini ya jawabannya adalah tidak mempunyai penyelesaian seperti itu atau tidak mempunyai penyelesaian ya. Tidak punya penyelesaian ya, tidak punya penyelesaian. Oke. Nah, itu untuk bagian yang D. Nah, sekarang ya misalnya kita akan kerjain bagian yang K ya. Bagian yang K yaitu mutlak dari min 4 min 6x sama dengan 8. Nah, ya. Ingat kalau tanda mutlak kita ngerjainnya selalu 2 kali, yang positif sama yang negatif. Sekarang kita kerjain ya, yang pertama yang positif dulu. Kalau yang positif kita tinggal salin aja soalnya. Berarti min 4 min 6x sama dengan 8. Nah, ini kedua ruas kita tambah 4 ya, berarti menjadi min 6x ya, akan sama dengan 12 jadinya. Berarti X sama dengan min 2. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita hitung yang negatifnya. Maka kalau yang negatif menjadi ya min 4 min 6x akan sama dengan min 8 ya. Maka nanti menjadi min 6x sama dengan ya, kalau kedua ruas ditambah dengan 4 maka ini menjadi min 4. Nah, maka x-nya adalah min 4 dibagi min 6 atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, kalau sudah ya, ketika udah dapat nilai X-nya, sekarang kita cek dulu ya, benar nggak sih atau mana yang jadi penyelesaiannya. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek pertama untuk X sama dengan min 2 kita masukin ya. Apakah mutlak dari min 4 min 6 dikali kalau X-nya min 2 ya. Apakah benar nih hasilnya 8? Kita cek. Ini berarti adalah min 4 min 6 kali min 2 jadi plus 12 sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung jadi mutlak 8 sama dengan 8. Nah, ini berarti benar ya. Nah, sekarang kita cek bagian yang kedua ya. Ya, sekarang kita cek X yang kedua ya, yang sama dengan 2/3. Ya, kalau kita masukkan mutlak dari min 4 min 6 dikali 2/3 ya, akan sama dengan 8. Apakah benar ya? Berarti mutlak dari min 4. Nah, ini 6 kali 2/3 berarti kan ini 6 sama 3-nya habis dibagi ya. Maka tinggal min 2 dikali 2 ya sama dengan 8. Nah, ini kalau kita hitung jawabannya nanti min 4 jadi min 8. Nah, mutlak min 8 apakah sama dengan 8? Sama. Nah, setelah dicek ternyata kedua nilai X ini jawabannya memenuhi atau sesuai dengan persamaan yang ada di soal. Maka keduanya menjadi HP dari penyelesaian untuk soal yang K. Jadi kita bisa tulis HP-nya adalah X sama dengan ya min 2 sama 2/3 seperti itu. Cukup jelas ya untuk contoh yang nomor 1. Demikian untuk latihan kali ini. Nanti silahkan cek video-video Ibu yang berkaitan dengan pembahasan persamaan nilai mutlak yang tentang pemahaman konsep nilai mutlak. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like serta di share ke lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.